Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wes Anis Hairuman. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang definisi dan kawasan teknologi pembelajaran menurut EICT tahun 1994. Kita tahu bahwa sebelum tahun 2004, IACT mengeluarkan satu definisi tahun 1994 yang di dalamnya memberikan gambaran tentang kawasan dan definisi daripada teknologi pembelajaran itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, dalam definisi tahun 1994, teknologi pendidikan lebih diistilahkan sebagai instructional technology. Nah, sebagai teknologi pembelajaran, saat itu didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam desain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi baik proses maupun sumber-sumber untuk belajar. Apa makna di balik definisi ini? Mari kita lihat. Pertama, teman-teman sekalian, memecahkan masalah belajar itu pasti memerlukan suatu proses yang dinamakan pembelajaran. Itulah sebabnya dalam konteks teknologi pendidikan saat ini, kita tidak menggunakan istilah pengajaran, tapi istilah yang kita gunakan adalah pembelajaran sebagai padanan kata daripada instruction. Instruction artinya pembelajaran. Jadi ada hubungan interaktif dua arah antara yang belajar dengan yang membelajarkan. Nah, yang kedua, ketika kita bicara tentang peristiwa pembelajaran, pasti memerlukan suatu proses dan sumber untuk belajar. Oke. Nah, untuk membuat pembelajaran dan sumber belajar yang efektif, efisien, dan menarik, maka baik proses maupun sumber untuk belajar tersebut harus dirancang, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola, dan dievaluasi dengan tepat. Nah, inilah yang menjadi esensi daripada definisi teknologi pembelajaran menurut AICT tahun 1994. Nah, berikutnya, dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi baik proses dan sumber untuk belajar tersebut, tentu saja harus didasarkan atas satu teori dan praktek yang benar. Nah, ini yang menjadi fondasi dalam implementasi baik merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi baik proses dan sumber belajar tersebut gitu ya, harus didasarkan atas teori dan praktek yang benar. Nah, belakangan dalam definisi tahun 2004 ditambahkan satu value di situ yaitu ethical study and practice. Jadi studi etis atau dan praktek etis. Nah, nanti akan kita bahas dalam video berikut. Nah, kalau kita analogikan ke dalam satu proses di mana terdiri dari ada landasan, cara, hasil, dan tujuan akhir, maka teori dan praktek desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber untuk belajar tersebut dapat dianalogikan sebagai berikut. Nah, yang menjadi landasan daripada pengembangan teknologi pembelajaran itu adalah yang pertama adalah teori dan yang kedua adalah praktek. Jadi berlandaskan atas teori dan praktek. Jadi ada dua hal di sini yang menjadi landas. Kemudian bagaimana dengan cara atau bentuk daripada metode tersebut? Caranya ada 5. Nah, gitu ya. Design, gitu ya. Development, utilization, gitu ya. Management and evaluation. Jadi ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Produknya adalah proses belajar dan
sumber belajar. Sementara tujuan akhirnya adalah memecahkan masalah belajar. Nah, ini akan terkait dengan ontologi teknologi pendidikan. Silahkan Anda lihat lagi video saya tentang ontologi teknologi pendidikan. Nah, dengan demikian, apa saja kawasan teknologi pembelajaran tersebut menurut definisi teknologi pembelajaran menurut AICTE tahun 1994. Mari kita lihat. Nah, di sini ada 5 domain atau 5 kawasan teknologi pembelajaran yang berlandaskan atas teori dan praktek tersebut, yaitu yang pertama adalah kawasan desain, dua adalah kawasan pengembangan, ketiga adalah kawasan pemanfaatan, keempat adalah kawasan pengelolaan, dan kelima adalah kawasan evaluasi. Nah, apa saja subkawasan dari masing-masing ini? Nah, ini kita lihat. Untuk desain, itu diantaranya adalah desain sistem pembelajaran, desain pesan, kemudian strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Jadi ada 4 subdomain yang bisa Anda lakukan nanti dalam melakukan penelitian dalam bidang teknologi pendidikan. Yang umum biasanya banyak dilakukan adalah desain sistem pembelajaran. Nah, desain pesan ini terkait dengan pengembangan media biasanya dan juga strategi pembelajaran. Nah, mengenai karakteristik ini jarang sekali penelitian dilakukan. Nah, untuk kawasan pengembangan, ini terdiri dari 4 subkawasan pengembangan ya. Jadi, biasanya adalah diantaranya adalah pengembangan teknologi cetak. Tentu saja teknologi cetak dalam era sekarang ini semuanya lebih mengarah kepada teknologi digital. Ya, bukan berarti cetak itu benar-benar yang analog, benar-benar tidak ada, tapi lebih ke arah teknologi digital. Begitupun audio visual, gitu ya. Ada kemudian ada video, ada audio dalam bentuk podcast mungkin ya, atau podcast videonya, dan berbagai jenis sajian daripada audiovisual tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknologi berbantuan komputer. Nah, ini sekarang mengarah kepada aplikasi-aplikasi terkini yang lebih ubiquitous, mobile, dan juga berbasis operating system tertentu, OS tertentu, seperti misalnya Android, kemudian Microsoft begitu ya, dan OS yang lain seperti yang memiliki miliknya Apple, iOS begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah teknologi terpadu. Jadi integrated technology yang saat ini lebih banyak dikembangkan begitu ya. Nah, ini kawasan pengembangan. Silahkan teman-teman nanti mau memilih penelitian kalau kawasannya di pengembangan akan pada subdomain yang mana. Nah, berdasarkan nanti permasalahan yang sudah Anda ajukan, nanti kita akan identifikasi masuk dalam kawasan mana, dan kita bedah lagi masuk dalam subkawasan dan sub-sub dari kawasan yang mana yang termasuk dalam penelitian Anda, sehingga akan memudahkan kita untuk melihat knowledge contribution kita akan ada di posisi mana. Nah, untuk pemanfaatan, diantaranya adalah media utilization atau pemanfaatan media. Kemudian bagaimana satu inovasi itu didifusikan kepada satu sistem sosial tertentu yang disebut dengan difusi inovasi. Ini juga masih jarang nih yang difusi inovasi, silahkan teman-teman pilih. Kemudian implementasi dan pelembagaan, mohon maaf bukan pelembangan, tapi implementasi dan pelembagaan. Nah, ini juga jarang sekali penelitian dilakukan terkait dengan ini. Kemudian kebijakan dan regulasi. Jadi lebih banyak pada penelitian yang dilakukan lebih banyak pada pemanfaatan media. Nah, ini ada peluang buat Anda nanti terkait dengan 3 subdomain berikutnya, yaitu difusi inovasi, implementasi dan pelembagaan, serta kebijakan dan regulasi. Dengan pendekatan penelitian yang berbeda tentunya ya. Nah, untuk pengelolaan sendiri gitu ya atau manajemen, nah, diantaranya adalah pengelolaan proyek, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi.
Nah, untuk ke kawasan ini atau domain ini nampaknya penelitian-penelitian yang dilakukan masih sangat jarang, gitu ya. Nah, ini juga peluang untuk Anda melakukan hal ini. Berikutnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini biasanya analisis masalah termasuk dengan root cause analysis atau need analysis, training need analysis dan lain sebagainya. Kemudian tes acuan patokan gitu, assessment acuan patokan, kemudian formative evaluation dan summative evaluation. Nah, untuk kawasan ini nampaknya banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah sering dilakukan. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh melakukan penelitian dalam kawasan ini. Silahkan. Nah, demikian teman-teman sekalian, kita berbicara tentang teknologi pembelajaran. Menurut AICT tahun 1994. Next, kita akan bahas tentang kawasan teknologi pendidikan menurut definisi AICT tahun 2004 yang terakhir ya. Karena setelah 2004 belum ada lagi definisi yang terbaru. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mata kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.